Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo peserta didik Pramuka. Kali ini kita akan membahas mengenai Desa Dharma Pramuka. Sebelumnya kalian harus mengetahui 10 Desa Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pengertian Dasa Dharma Pramuka yang ke-1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengertian takwa. Pada hakikatnya, takwa adalah usaha dan kegiatan seseorang yang sangat utama dalam perkembangan hidupnya. Bagi bangsa Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang menjadi tujuan hidupnya adalah keselamatan, perdamaian, kesatuan, dan persatuan baik di dunia maupun di akhirat. Tuhan. Dari segi kemanusiaan, Tuhan adalah zat yang ada secara mutlak. Zat yang menjadi sumber atau sebab adanya segala sesuatu di dalam alam semesta. Karena itu, dia tidak dapat disamakan atau dibandingkan dengan apa saja yang ada. Esa. Satu atau esa pada Tuhan adalah mutlak. Satu atau tunggal yang tidak dapat dibagi-bagi dan dibandingkan. Jadi, sesuai dengan tujuan gerakan pramuka, yang mengerahkan anak didik menjadi manusia yang berpribadian dan berwatak luhur, dan juga karena falsafah hidup bangsa Indonesia adalah berdasarkan Pancasila, maka sudah seharusnya lah iman kepada Tuhan dari masing-masing anak didik itu diperdalam dan diperkuat. Iman anak didik kepada Tuhan itu belum cukup kalau kita hanya berikan pengajaran lisan atau tertulis tanpa adanya perwujudan konkret dalam tingkah laku kehidupan anak didik. Kita lanjut. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Sebagai makhluk Tuhan yang lengkap dengan akal budi, rasa, karsa dan karya, serta dengan kelima indera, manusia patut mengetahui makna seluruh ciptaannya. Wajah dan mata Sela Pramuka secara alamiah melimpahkan cinta kepada alam sekitarnya, kasih sayang kepada sesama manusia dan sesama hidup, serta menjaga kelestariannya. Kasih sayang sesama manusia tidak lepas dari perwujudan kerendahan diri manusia sebagai makhluk terhadap keagungan penciptanya. Ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa wajib dihayati sepanjang hidup. Di samping itu, perlu membangun watak utama, antara lain tidak mementingkan diri pribadi, menghargai orang lain meskipun tidak sebangsa dan seagama. Demikian pula bersaudara dengan pramuka sedunia. Patriot yang sopan dan kesatria. Patriot yang sopan. Patriot berarti putra tanah air. Sebagai seorang warga negara Republik Indonesia, seorang pramuka adalah putra yang baik, berbakti, setia, dan siap siaga membela tanah airnya. Sopan adalah tingkah laku yang halus dan menghormati orang lain. Kesatria. Kesatria adalah orang yang gagah, berani, dan jujur. Kesatria juga mengandung arti kepahlawanan, sifat gagah berani dan jujur. Jadi, kata kesatria mengandung makna keberanian, kejujuran, dan kepahlawanan. Seorang pramuka yang mematuhi dharma ini bersama-sama dengan warga negara yang lain mempunyai satu kata hati dan satu sikap mempertahankan tanah airnya. Menjunjung tinggi martabat bangsa. Dharma ini adalah tuntunan untuk mengamalkan Pancasila ketiga. Contoh dalam pelaksanaan dalam mengamalkan patriot yang sopan dan kesatria dalam kebiasaan sehari-hari, biasanya seperti membiasakan dan mendorong anggota pramuka untuk menghormati dan memahami serta menghayati lambang negara, bendera merah putih, dan lagu-lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Patuh berarti setia dan bersedia melakukan sesuatu yang sudah disepakati dan ditentukan.
Musyawarah adalah laku utama seorang demokrat yang menghormati pendapat orang lain. Orang yang suka bermusyawarah terhindar dari sikap yang otoriter dan semaunya sendiri. Contohnya, kita membiasakan diri untuk menepati janji, mematuhi peraturan yang ditetapkan di gugus depan, dan mematuhi peraturan di kampung, di sekolah, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, rela menolong dan tabah. Rela atau ikhlas adalah perbuatan yang dilakukan tanpa memperhitungkan untung dan rugi. Rela menolong berarti melakukan perbuatan baik untuk kepentingan orang lain yang kurang mampu. Tabah atau ulet adalah suatu sikap jiwa tahan uji. Meskipun seseorang mengetahui bahwa menjalankan tugasnya akan menghadapi kesulitan, tetapi ia tidak mundur dan tidak ragu. Dharma ini adalah tuntunan untuk mengamalkan Pancasila yang kelima. Contoh pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari, membiasakan diri cepat menolong, kemudian membiasakan secara bertahap untuk mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di masyarakat. Yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Rajin. Rajin manusia dibedakan dengan makhluk hidup yang lain, karena ia diciptakan mempunyai akal budi. Dengan demikian, harus mengembangkan diri dengan membaca, menulis, dan belajar. Dengan perkataan lain, ia menjalani proses kodrati dalam mendidik diri. Terampil. Setiap manusia harus berupaya untuk dapat berdiri di atas kaki sendiri. Untuk hal itu, yang menjadi syarat utama adalah keahlian dan keterampilan serta dapat mengerjakan suatu tugas dengan cepat dan tepat, juga dengan hasil yang baik. Gembira. Gembira manusia itu hidup dan menghidupi dengan mencari jalan bagaimana hidup yang baik. Sikap positif, optimis ini diperoleh dengan laku yang riang sehingga menimbulkan suasana yang gembira. Yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Hemat bukan berarti kikir, tetapi lebih terarah kepada dapatnya seorang pramuka melakukan dan menggunakan suatu secara tepat menurut kegunaannya. Secara rohaniah dapat berarti suatu usaha memerangi hawa nafsu manusia dari keinginan yang berlebihan. Nah, bersahaja. Hal ini lebih berarti kesederhanaan yang wajar dan tidak berlebih-lebihan, sehingga dapat memberi kemungkinan penggambaran jiwa untuk penampilan diri dan menimbulkan kemampuan untuk hidup dengan apa yang didapat secara halal, tanpa merugikan diri sendiri dan orang lain. Cermat. Cermat lebih berarti teliti. Sikap laku seorang pramuka harus senantiasa teliti, baik terhadap dirinya maupun yang datangnya dari luar dirinya, sehingga ia senantiasa waspada. Yang kedelapan, disiplin, berani, dan setia. Disiplin dalam pengertian yang luas berarti patuh dan mengikuti pemimpin, dan atau ketentuan dan peraturan. Dalam pengertian yang lebih khusus, disiplin berarti mengekang dan mengendalikan diri. Berani adalah suatu sikap mental untuk bersedia menghadapi dan mengatasi suatu masalah dan juga tantangan. Setia berarti tetap pada suatu pendirian dan ketentuan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, seperti berusaha untuk mengendalikan dan mengatur diri sendiri atau disiplin. Kemudian menjalani ajaran dari ibadah agama, ataupun patuh dengan pertimbangan dan keyakinan. Yang kesembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Bertanggung jawab. Pramuka itu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diperbuat baik atas perintah maupun tidak. Terutama secara pribadi bertanggung jawab terhadap negara, bangsa, masyarakat, dan keluarga. Dipercaya. Dapat dipercaya itu berarti juga jujur, yaitu jujur terhadap diri sendiri maupun dengan orang lain. Pramuka dapat dipercaya atas kata-katanya, perbuatannya, dan lain sebagainya. Apa yang dikatakannya tidaklah suatu karangan yang dibuat-buat.
Apabila ia ditugaskan untuk melaksanakan sesuatu, maka ia dapat dipercaya bahwa ia pasti akan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, selalu menepati waktu yang sudah ditentukan. Tujuannya adalah mendidik pramuka menjadi orang yang jujur dan yang dapat dipercaya akan segala tingkah lakunya. Dan yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pikiran. Suci dalam pikiran berarti bahwa pramuka tersebut selalu melihat dan memikirkan sesuatu pada segi baiknya atau ada hikmahnya dan tidak terlintas sama sekali pemikiran ke arah yang tidak baik. Perkataan. Suci dalam perkataan, setiap apa yang telah dikatakan itu benar, jujur, serta dapat dipercaya dengan tidak menyinggung perasaan orang lain. Perbuatan. Suci dalam perbuatan sebagai akibat dari pikiran dan perkataan yang suci. Maka, pramuka itu harus sanggup dan mampu berbuat yang baik dan benar untuk kepentingan negara, bangsa, agama, dan keluarga. Contoh dalam pelaksanaan di kehidupan sehari-hari, seorang pramuka selalu menyumbangkan pikirannya yang baik, tidak berprasangka, dan tidak boleh mempunyai sikap-sikap yang tercela dan selalu menghargai pemikiran-pemikiran orang lain, sehingga timbul rasa saling menghargai sesama manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Baik, sampai di sini dulu ya pembahasan kita mengenai 10 perbuatan terpuji dan mulia seorang pramuka, atau yang dikenal dengan sebutan Dasa Dharma Pramuka. Semoga kalian dapat memahami dan menerapkannya ya. Sampai jumpa lagi pada pembahasan atau materi selanjutnya. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.